pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori humanistik untuk memenuhi tugas pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari diri saya sendiri. Nama saya Winda C. Banjarnagor dan teman saya Sri Ganti Tasoi, dan teman saya nama saya Fiti Francisca Banici. Mari kita simak videonya. Baik, teori belajar humanistik merupakan teori yang membahas tentang kehidupan kejiwaan manusia. Di dalamnya terdapat potensi-potensi manusia yang khas dan istimewa yang perlu diselami dan diberdayakan. Tujuan dari teori humanistik ini adalah untuk memahami perubahan lingkungan dan diri peserta didik sendiri, sehingga manusia dapat menjadi seutuhnya dan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki. Atau dengan kata lain, teori belajar humanistik ini adalah teori yang memanusiakan manusia. Adapun teori belajar humanistik menurut beberapa ahli. Yang pertama, teori belajar humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Teori hierarki Maslow merumuskan ada 5 kebutuhan manusia. Dalam mengurutkan, Maslow menggunakan susunan piramida, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, psychological needs atau kebutuhan psikologi. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, love and belonging atau social needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Yang keempat, esteem needs atau kebutuhan akan harga diri. Yang kelima, self-actualization atau self-realization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencakup 5 kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah teori belajar humanistik William Glasser. Dikutip dari Glasser Institute for Choice Theory bahwa setiap individu hanya memiliki kekuatan untuk merubah dirinya sendiri dan memiliki sedikit kekuatan untuk merubah orang lain. Ini artinya seseorang pendidik tidak bisa memaksa kehendak ataupun menyuruh siswa untuk menghilangkan perilaku yang melanggar, namun siswa sendirilah yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menghilangkan perilaku tersebut. Seorang William Glasser ketika menjelaskan tentang kualitas pendidikan dimulai dengan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Love, power, freedom, fun, and survival. Menurut Glasser, berkualitas atau tidaknya pendidikan dapat dilihat dari 6 kriteria atau syarat berlaku ini. Yang pertama, lingkungan kelas yang suportif dan hangat. Yang kedua, siswa harus diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermanfaat saja. Yang ketiga, siswa harus selalu diminta mengerjakan sesuatu yang terbaik dari apa yang dapat mereka lakukan. Yang keempat, siswa diminta untuk mengevaluasi karyanya dan memperbaikinya. Yang kelima, karya berkualitas selalu dirasakan baik. Dan yang terakhir, karya berkualitas tidak pernah destruktif. Baiklah, selanjutnya adalah teori menurut Arthur Combes. Meaning, yaitu makna atau arti, adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggan atau mungkin terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya.
Untuk itu, guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau bahkan pandangan siswa yang ada. Perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner atau dari dalam yang membuat orang berbeda dari orang lain. Dan yang terakhir adalah teori Carl Ransom Rogers. Menurut Rogers, pengetahuan dan juga penghargaan tentang diri sendiri dibentuk melalui bermacam-macam pengalaman individu itu sendiri dengan lingkungannya. Teori Rogers didasarkan pada kecenderungan aktualisasi sebagai motivasi yang bertujuan memaksimalkan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki seorang individu. Rogers membedakan dua tipe belajar. Yang pertama adalah kognitif atau biasa disebut dengan kebermaknaan, dan yang kedua adalah eksperiensial atau pengalaman. Guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki mobil. Experiential learning merujuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Kualitas belajar experiential learning mencakup keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, kemudian evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek yang membekas pada siswa. Rogers dalam Rahmahana menyampaikan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip proses belajar yang humanistik, yaitu yang pertama adalah hasrat untuk belajar. Dorongan tingginya rasa ingin tahu merupakan keinginan seseorang untuk belajar. Dalam kelas yang humanistik, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memuaskan rasa ingin tahunya saat kegiatan-kegiatan belajar sedang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah belajar yang bermakna atau berarti. Peserta didik akan belajar dengan semangat apabila yang dipelajari itu mempunyai makna untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah belajar tanpa ancaman atau hukuman. Proses belajar akan berjalan dengan lancar apabila terlepas dari ancaman atau hukuman. Peserta didik bebas bereksplorasi dan bereksperimen sehingga hasil belajar akan tersimpan dengan baik di memorinya. Kemudian yang keempat adalah belajar atas dasar inisiatif sendiri. Belajar akan bermakna apabila semua itu dilakukan atas dasar inisiatifnya sendiri. Hal itu menunjukkan seberapa tingginya motivasi internal yang dimiliki peserta didik. Belajar dengan seperti ini membuat peserta didik paham belajar bagaimana caranya belajar. Peserta didik menjadi lebih bebas, tidak berketergantungan dengan guru, dan siswa menjadi lebih percaya diri. Kemudian yang terakhir adalah belajar dan perubahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke implementasi teori humanistik dalam pembelajaran. Teori humanistik ini akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan untuk mencapai pembelajaran yang praktis dan operasional. Namun, sumbangan teori ini sangat besar, dapat membantu para guru dan pendidik memahami hakikat kejiwaan siswa atau manusia. Dalam teori humanistik ini, pendidik harus memiliki ciri-ciri seperti memberikan motivasi belajar pada peserta didik, memiliki sikap empati dan terbuka, memberikan kehangatan dan bersikap tidak dibuat-buat, lalu bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dicapai oleh peserta didik. Nah, dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Memberikan reward kepada peserta didik atas apa yang telah dicapai oleh peserta didik. Menghindari tekanan pada lingkungan belajar. Merancang pengalaman pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung siswa dalam mengeksplorasi konsep-konsep tertentu. Fasilitasi dengan sumber belajar yang beragam, dan mendorong kebiasaan refleksi diri. Siswa dapat diminta untuk merenung tentang pengalaman belajar mereka, pemahaman baru yang diperoleh, serta cara meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan kami,
Teori humanistik ini merupakan teori yang sangat relevan pada dunia pendidikan. Teori ini sangat mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas diri manusia dan mengembangkan potensi-potensi pada peserta didik. Peran guru dalam pembelajaran humanistik sebagai pembimbing atau fasilitator yang mendesain suasana awal belajar semenarik mungkin, memposisikan sebagai fasilitator yang fleksibel, membaur kepada semua peserta didik. Dan implementasi teori belajar humanistik harus menghubungkan materi dalam kehidupan yang nyata yang bisa menambah pengetahuan dan pemahaman guru dan juga peserta didik. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi sumber diskusi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait teori humanistik. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.